kalau kita runut lagi kurban ini sudah diberlakukan, sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masanya, zamannya, periodenya, sama waktunya, sama lamanya, sama zamannya, Pak Fauzi, Haji Imam, dengan keberadaan manusia pertama kali di muka bumi, yaitu Nabi Adam dan putra putrinya. Baik, manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di muka bumi. Saat itu kurban sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Rangga? Hebat nggak? Dan ini bukan analisa sejarah, atau ini bukan penelusuran arkeologi, analisa sejarah, bukan. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjelasan, yang menginformasikan kepada kita bahwa pertama kali manusia ada di muka bumi, Adam dengan putra-putrinya, sudah diberlakukan syariat kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Quran. Ada surah namanya surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah mulai ayat 27. Mulai ayat 27. Itu malah bukan satu ayat itu saja. Ayat berikutnya terus itu juga kisah tentang kedua putra Nabi Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waslu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allah sampai berfirman waslu alaihim. Kata utslu kalau kita baca di terjemahan ya sampaikan, bacakan, iqra. Tapi kata utslu itu punya makna yang mendalam. Karena asal kata daripada utslu yaitu tala, ini berkaitan dengan sesuatu yang berkesinambungan, estafet, tidak putus dilakukan dan dilaksanakan. Maksud pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu kenapa tidak berbunyi waqra, nggak bunyi iqra tapi utslu? Karena syariat kurban itu dilaksanakan terus-menerus sepanjang zaman oleh para nabi, oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak putus. Jadi setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mesti berkorban. Karena itu disebut di dalam Quran ayat 27 tadi, mulai 27. Korban ini disebut dengan naba. Ada surah, ada juz amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Nama surah itu apa? An-Naba. Artinya An-Naba apa? Berita yang besar. An-Naba itu artinya berita yang besar. Al-khabarul 'azimu. Kabar yang besar luar biasa. Dan kita baca di Quran, kurban itu diistilahkan dengan naba. Pelakunya siapa? Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Ibnai maksudnya adalah dua putra. Asal kata ibnani karena ini diidhofahkan, jadi menjadi ibnai, nunnya dibuang. Ibnai Adam.
dua putra Nabi Adam yang kita tahu namanya Habil dan Kabil. Dan ini beneran, bilhaq, real, nyata. Bukan fata morgana, bukan ilusi, bukan legenda, bukan hayalan. Id qarraba qurbanan. Ketika keduanya ini qarraba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarraba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kata qaruba yaqrubu. Maka kita mengenal ada istilah kerabat. Kerabat itu bahasa Arab. Kerabat itu bahasa Arab. Kalau family baru bahasa Inggris. Tapi kerabat itu bahasa Arab. Kawan karib, maksudnya qorib, berarti kawan akrab. Akrab itu bahasa Arab. Oh dia mah akrab banget ya. Akrab itu bahasa Arab. Kerabat itu juga bahasa karib, itu juga bahasa Arab. Artinya dekat. Nah ini juga menjadi satu istilah kurban. Tujuannya apa? Qarraba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara vertikal. Tapi secara horizontal pelaksanaannya, realnya, nyatanya harus diwujudkan dalam bentuk yang kelihatan, yang danta kalau kata orang Bekasi. Apa? Menyembelih kurban. Qarraba qurbanan. Jadi antara niat kita yang baik dengan pelaksanaan ibadah tadi tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Pengen nggak kurban? Pengen. Niat nggak? Niat. Tapi kagak dilaksanain. Orang kagak ada tekadnya, pengen doang. Harusnya dibikin schedule sama kita. Saya bertekad akan kurban. Apapun kondisinya, situasinya, ekonomi dan lain sebagainya. Karena kita nggak punya tekad, cuman sekedar kepengen, pas hari haknya nggak bisa korban. Dengan alasan macam-macam. Apalagi kayak begini nih, udah ada aja udah alasan. Lagi begini katanya, bagaimana mau berkorban? Padahal nggak lagi begini juga nggak berkorban. Wajib Muhyiddin ya. Jadi kalau orang pelit itu memang alasannya banyak. Kalau kata bahasa kasar orang Bekasi sebakul. Alasannya kalau bahasa kasar orang Bekasi. Kalau niatnya tekadnya cakep, mesti diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena Nabi Muhammad SAW yang pola hidup beliau itu kan sederhana, bukan miskin ya, sederhana. Maksudnya gaya hidup Nabi Muhammad itu sederhana, bukan miskin. Gayanya sederhana. Ada orang kaya, punya duit banyak, tapi hidupnya ya biasa. Untuk ukuran orang yang seperti itu kaya luar biasa, tapi sederhana. Padahal uangnya banyak, hartanya melimpah. Tapi gaya hidupnya sederhana. Ada orang susah, gaya hidupnya tinggi, ada nggak? Ada nggak juga nggak? Orang susah, gaya hidupnya jet set, ada nggak? Pak Budi? Ada? Oh banyak. Yang saya nggak yang ngomongin banyak, ada. Rasulullah sederhana. Kalau mau gunung jadi emas. Rasulullah di tengah gaya hidup beliau yang sederhana itu Tony, setiap tahun korban sampai beliau wafat. Perin, Haji Santoso, Bang Agil,
Nabi Muhammad itu sederhana sekali hidupnya. Tidurnya cuma di alas tikar dari pelepah kurma. Tapi ketika hari raya Idul Adha, bulan haji, Nabi tidak pernah absen untuk berkorban sekalipun, satu kali. Selalu Nabi Muhammad SAW kurban, mesti kurban. Bahkan ketika tahun ke-10 Hijriah, Nabi kan haji. Kalau penyembelihan pada saat orang haji namanya al-hadyu. Namanya al-hadyu. Itu Nabi melakukan al-hadyu dengan memotong 100 ekor unta. Coba. Di hari selain haji, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim, duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkorban dengan 2 domba yang besar, gemuk, sehat, yang beliau laksanakan sembelih itu dengan kedua tangan beliau. Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan maksa, malah jadi nggak sah. Udah titipin aja Mamang Haji Acu, taruh aja di Masjid Agung Al Barkah, di Al Muqarrabin, di mana lah ada panitia kurban. Itu selalu. Kenapa Nabi Muhammad SAW berkurbannya dengan domba? Ini ada syariatnya juga. Ada sesuatu yang merupakan sunnatul anbiya, sunnah para nabi. Sunnah para nabi itu domba memang. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Berarti dalam Sahih Bukhari ada. Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya'i illa ra'al ghanamah." Ma min nabiyyin minal anbiya'i illa ra'al ghanamah. Ajiya. Tidak satu nabi pun dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti nabi tersebut dalam masa dan fase hidupnya pernah ra'al ghanamah, menggembala kambing. Pasti itu. Yang bicara, yang bersabda, yang menyampaikan Rasulullah SAW. Semua nabi, bayangin. Jadi sunnatul anbiya, sunnah para nabi itu memang domba. Semua nabi pernah menggembala domba. Sampai sahabat ketika kaget apa yang disampaikan oleh beliau, sahabat bilang, "Wa anta ya Rasulullah, engkau gimana Rasulullah? Itu kan para nabi semuanya. Engkau sendiri gimana? Pernah nggak engkau ya Rasulullah ketika masih kecil dan remaja menggembala domba?" Nabi bilang, "Na'am, ya. Kuntu ar'aha." Aku pernah menggembala domba ala qararita li ahli Makkah. Aku pernah menggembala domba milik penduduk Makkah, kemudian aku diberi qararit, beberapa qirat. Qirat itu uang dinar, uang emas, kepingan. Aku pernah menggembala, aku juga pernah. Kan tadi aku bilang tidak ada satu nabi pun dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah, pasti nabi tersebut pernah menggembala kambing. Sahabat nanya, "Engkau ya Rasul gimana? Kalau engkau gimana?" "Iya, aku juga pernah menggembala kambing milik penduduk Makkah. Aku dibayar beberapa qirat." Kenapa? Maksudnya ini melatih leadership, kepemimpinan. Dilatih, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada satu kitab, buku Sirah An-Nabawiyah, ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang
meninggalnya dibom di Damaskus oleh Israel atau oleh orang-orang yang gak suka dengan beliau. Ulama namanya, beliau guru besar, profesor, doktor, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama dari Syria, menulis banyak kitab, banyak buku, diantaranya tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Nama kitab bukunya Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah. Di dalamnya juga diungkap kenapa para nabi kok mengembala domba. Di antara penjelasan di dalam kitab itu, ini Allah mempersiapkan para nabi menjadi pemimpin umat dengan cara ini. Yang kedua, Allah mempersiapkan mental para nabi sehingga punya nyali, punya ketabahan dan juga kesabaran. Yang ketiga, kenapa nabi itu mengembala domba? Allah Subhanahu wa taala latih, berikan karakter seorang nabi itu, dan semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tawadhu, rendah hati,